Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pada anak-anakku yang pintar ya. Materi kali ini yaitu chapter 6 part 3 bab 6 bagian 3, we love what we do ya. Dalam subbabnya yaitu the activities of animals, yaitu aktivitas dari binatang, atau dalam hal ini yaitu kebiasaan binatang, apa yang biasa dilakukan oleh binatang ya. Tetap kita menggunakan buku bahasa Inggris kelas 7 When English Rings a Bell ya. Oke, kita menuju langsung ke buku When English Rings a Bell. Ya, ini buku When English Rings a Bell. Saya besarkan lagi supaya jelas ya. Yuk kita buka bareng-bareng. Page 141, kalian bisa buka buku paketnya. Oke, kita langsung baca ini ya, yang atas. We will play the roles of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai pembicara. Here are what we will do. Ini apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Pertama, kita akan mendengar dengan seksama kepada guru kita membaca kalimat. Second, kedua, we will repeat the statement after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi pernyataan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then in groups we will say the statement from each speaker. Kemudian di dalam grup kita akan mengatakan statement, pernyataan dari setiap orang atau setiap individu, setiap siswa dalam kelompok tersebut. We will say the sentences loudly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang atau keras, clearly, jelas, correctly, tepat, ya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar beberapa hewan, ya. Oke, yang paling atas dulu kita perhatikan, ini gambar ular ya, dan ada anak yang berbicara mengenai ular tersebut. This is snake. It's a wild animal. It bites. Ini seekor ular. Ini seekor ular. It's a wild animal. Dia adalah hewan buas ya, hewan liar dan buas ya. It bites, dia menggigit atau mematuk. Nah, di sini ini adalah menuju kepada ini ular ya. It ini artinya dia siapa? Dia merujuk kepada ular ya. Oke ya, di sini kebiasaan dari ular ini adalah menggigit atau mematuk ya, mematuk ya. Jadi ular itu kalau ada musuh atau sesuatu yang mencurigakan, dia langsung mematuk. Oke, ini adalah kebiasaan ular. Oke, next, gambar kupu-kupu. This is a butterfly. Ini adalah seekor kupu-kupu. The color is pretty. It flies. Ini adalah seekor kupu-kupu. Warnanya cantik. Dia
terbang. Nah, ini dia terbang. Jadi kebiasaan dari kupu-kupu ini adalah terbang, ya. Atau mungkin ini ya, sucks nectar, yaitu menghisap madu, boleh ya kan. Nah, next, this is my cat, she has black fur, she sleeps. Ini adalah kucing saya, she has black fur, dia mempunyai bulu warna hitam. She sleeps, dia tidur. Oke, ini ya, she sleeps ini adalah kebiasaan dari kucing ini, aktivitas kucing ini, dia sering tidur ya. Kemarin sudah saya jelaskan, untuk mengungkapkan kebiasaan seperti ini menggunakan present continuous tense, yaitu subject plus verb 1 s atau verb 1 ditambah s atau es. Kenapa ini verb 1 nya ditambah s? Karena subjeknya she, ya kan. Nah, kemarin coba perhatikan, kemarin dibuka kembali materinya, materi present continuous tense ya. Terus she has black fur, ini pakai has bukan have karena subjeknya she. Ini juga pernah ya kan kita bahas ya. Kalau subjeknya tunggal dia pakai has, kecuali I. Nah itu. Oke. Nah, ini ada beberapa hewan. Ini maksudnya hewan ini kita harus sebutkan apa kebiasaan hewan ini. Oke, coba akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah burung ya. Ya, ini ya. Ya, si burung ya. Kita burung dulu yang pertama. This is burung apa nih? Carrots ya. Carrot ya. Nah, ini adalah seekor burung betet ya, kalau kita sebut burung betet ya. Terus it has colorful feather ya. Ya, dia mempunyai bulu yang berwarna-warni. Terus ini kebiasaan yang terakhir, it flies ya. It flies, dia terbang. Kenapa ini pakai es bukan fly ya? Karena subjeknya it ya. Kalian bisa coba buka kembali present continuous tense, pola kalimatnya ya. Oke. Terus langsung kita bahas yang kedua ya, yang anjing. This is a dog. Ini adalah seekor anjing. It bark. Apa bark di sini? Menggonggong ya. It bark, atau nanti ditambah it run very fast boleh ya. Next, langsung aja. Number 3, this is a turtle.
This is a turtle, turtle, ya kan? It walk slow, atau tambah lagi ya, it swim. Nah, seperti itu. Ini adalah seekor kura-kura. Dia berjalan lambat, dia berenang. Ini kebiasaannya berjalan lambat dan berenang. Nah, tetap menggunakan pola present continuous, simple present tense ya, simple present tense. Maaf tadi kalau saya mengucapkan simple present continuous tense salah ya, simple present tense. Oke, the last picture yaitu kuda, langsung aja di sini jadi satu. This is a horse. Nah, ini adalah seekor kuda. It neigh. Nah, it neigh. Apa neigh? Neighs. Sorry ya, tambah s karena apa? Subjeknya it. Ini juga salah ini. Tambah. Nah, ini juga swims. It barks. Sorry ya. Tambah s karena subjeknya it semuanya. It kecuali lebih dari satu jadi they ya. Tidak usah ditambah s pokoknya. Maaf ya, koreksi. Oke, ini ya kira-kira untuk membahas ini halaman 100 berapa ini? 41. Oke, next ya. We will work in groups. We will write the activities of the animals in the first column. Kita akan bekerja di dalam grup atau membuat grup ya. We will write the activities of the animals. Kita akan menulis aktivitas dari hewan in the first column, dalam kolom pertama. Ini yang di bawah ini ya. Here are what we will do. Ini apa yang kita lakukan. First, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh dengan seksama. Second, kedua, we will copy the table in our notebooks. Kita akan mencontek atau meniru tabel di dalam buku catatan. Jadi tabel ini dicontek aja, ditiru di dalam buku catatan, ditulis. Third, we will discuss the right activities to complete the table. Ketiga, kita akan berdiskusi aktivitas-aktivitas yang benar untuk melengkapi tabel. Then, we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian kita akan melengkapi tabel berdasarkan hasil dari diskusi kita. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. Boleh membuka kamus ya. We will spell the words correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata dengan benar. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Ketika kita menulis, kita akan mengatakan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita menemukan masalah, kita menemui guru untuk meminta bantuan. Ya, oke. This is a table. Ini adalah sebuah tabel, ya kan? Di sini adalah nama hewan. Ini adalah activitiesnya, ya. Ada birds, burung, snakes, ular, ducks, anjing, crocodiles, kecoa, ya. Turtle, tadi udah ya. Kura-kura, cats, kucing, horse, kuda, tigers, harimau, buffaloes, kerbau.
kangaroos, kanguru ya. Jadi kita hanya menyebutkan aktivitas mereka. Karena di sini sudah pakai s berarti lebih dari satu atau jamak, maka di sini tidak perlu ditambah s kata kerjanya. Oke, aktivitasnya contoh ini birds, burung-burung ya. Aktivitasnya apa? Cukup fly. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengisinya saya sudah mempunyai beberapa contoh ya. Kalian juga bisa mengisi sendiri dengan mencari referensi dari lain ya, dari website, dari buku-buku yang lain. Oke, ini akan saya tampilkan. Ini adalah isian yang bisa diisi di tabel tersebut. Oke, yang pertama birds, burung ya, burungnya banyak karena ada s-nya tadi ya. Eat, fly. I'm sorry, ini it-nya nggak usah ya. Fly bisa terbang, atau perch on tree, hinggap di pohon. Sing, bernyanyi. Twitter, berkicau. Terus next, snakes ya. Bite, menggigit atau mematuk ya, menggigit. Slither, merayap. Hiss, mendesis. Biasanya ada sih beberapa ular itu mendesis ya, seperti itu. Ini kebiasaan. Dogs, anjing, kebiasaannya apa? Bark, menggonggong. Nah, ini sering kita temui ya. And then cockroach ya, cockroach, kecoa. Crow, merangkak. Creep, merayap. Nah, sebenarnya ada kecoa yang udah lama, udah ada sayapnya itu bisa terbang, tapi tidak lama terbangnya. Tapi nggak saya tulis di sini ya. Turtles, kura-kura. Swim ya, berenang. Walk slow, berjalan pelan. Cats, sleep ya, atau meow itu mengeong biasanya, meow, seperti itu. Horses, kuda. Run, berlari. Neigh, meringki ya, meringki. Tigers, harimau ya. Roar, mengaum ya. Attack, prey, ini menyerang itunya ya, menyerang mangsanya. Eat meat, memakan daging, ini kebiasaan dari tigers. Buffaloes, kerbau. Eat grass, makan rumput. Dan horns, menanduk ya, seperti menanduk. Kangaroos, kanguru. Jump ya, melompat. Nah, yang di bawahnya ini adalah referensi juga untuk hewan-hewan yang lain. Contoh nih, bees. Ini ya, bees lebah ya. Sting, saya hilangin it-nya. Sting, menyengat ya, sakit kalau disengat ya. Suck nectar, ini menghisap madu seperti butterfly tadi ya. Ini lizard, cicak. Crow, merangkak. Eat mosquitoes, itu memakan nyamuk. Lion atau tiger sama ya, roar, mengaum. Attack, prey, eat meat. Bat atau kelelawar. Fly, terbang. Hangs on tree, yaitu menggantung di pohon. Biasanya dia kalau tidur itu menggantung, tapi bukan di pohon aja ya, bisa di gua, pokoknya dia menggantung. Rabbits eat carrots ya, kelinci makan, sebenarnya bukan hanya wortel ya, carrots itu wortel, bukan hanya wortel tapi biasanya wortel. Butterflies, kupu-kupu. Fly, suck nectar, seperti tadi ya.
butterflies tambah sub nature, yaitu menghisap madu. Fishes, ikan, ya swim. Nah, frogs, katak, jump, melompat. Nah, ini beberapa referensi di antara hewan selain yang ada di tabel, ya. Kalian bisa gunakan dan tolong diisi ya tabel tersebut, dan juga boleh mencari referensi dari buku yang lain. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.